ahad, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Allah ya wasi'ar raja, Allahumma ghafir ummata li nabiyyina Muhammad wa du'auna ya Allah khairan lahum bil hayati. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Allah ya wasi'ar raja, Allahumma aslih ummata li nabiyyina Muhammad fa yaslahul ummata min fira wa satalahum bil khair. Allahu Allahu Allah, ya Allah ya wasi'ar raja, Allahumma astur ummata li nabiyyina Muhammad fa salamal abda min bala tayyiban lahum bil bilad. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Allah ya wasi'ar raja, Allahumma arzuq ummata li nabiyyina Muhammad fa yarihul abdu lihina salaman lahu minal faqri. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Allah ya wasi'ar raja, Allahumma azkur ummata li nabiyyina Muhammad fa zakarullaha li dini qa'iman lahum fil Islam. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Allah ya wasi'ar raja, Allahumma shkur ummata li nabiyyina
wassalam. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah. Ya Allah ya wasi'ar raja. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Allah ya wasi'ar raja. Wa walidayna wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa khususan liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa li hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis. Allahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal Gunyah insyaallah, wa nafa'ana bihi wa ulumi bid darain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu menambahkan sebanyak-banyaknya berkah untuk hidup kita, berkah bagi keluarga kita, anak istri kita, jiran tetangga kita, kerabat-kerabat kita. Semoga Allah meluaskan berkah, rahmat dan kasih sayangnya serta rezeki kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah mencukupi kita, menghilangkan segala kegundahan-kegundahan kita di dunia ini. Semoga Allah melipat gandakan rezeki kepada kita dan membersamakan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya gulam, wahai anak-anakku, la budda minal halwati wal marati was salahi wal fasadi wal qadari was safai, fa in aradta safa al kulli fafarik bi qalbikal qalka wa wasilahu bil haqqi ajja wa jalla. Wahai anakku, la budda minal halwati, mestilah kita harus memahami perbedaan minal halwati wal mararati, perbedaan antara yang manis, minal halawati wal mararati, dan yang pahit. Bukan sekedar johir kita memahami, tapi maknanya lebih luas. Kalau johir itu misalnya ada mangga, ada manis, ada masam, atau pahit atau masam. Oh ini pahit, ini manis, itu namanya memahami johir. Tapi kita lebih luas lagi memahami manis dan masam atau pahit, lebih luas maknanya menjadi kehidupan sehari-hari. Nah itu sama kalau ada misalnya Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Kalau terjemahnya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu biasa, itu SD pun paham. Tapi kita belajar untuk memahami lebih luas dalam makna kehidupan sehari-hari. Apa saja Rahman Rahim itu, ternyata apa saja di alam semesta ini adalah tidak lain adalah rahmat kasih sayang Allah aja wajah. Nah itu berarti makna sudah. Maka ketika dia menyebut bismillah, dilihatnya lah alam semesta ini. Allah bersama dirinya, subhanallah, Allah bersama
dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mararati was solahi wal fasadi. Engkau juga harus tahu perbedaan was solati wal fasadi. Apa itu kedamaian, apa itu kerusakan. Wal qadari was sofai, apa itu kekeruhan. Was sofai, apa itu kejernihan. Fa in aratas sofa, jika engkau mengharapkan sofa, kejernihan, kesucian, al kulli seluruhnya ingin suci, paparik bikal kolka, maka hendaklah engkau mengeluarkan hatimu daripada makhluk. Maksud kayak apa tuh? Wa wasilahu bil haqi azza wa jalla, dan menghubungkan dirimu kepada Allah azza wa jalla. Begini, ibadah yang paling suci itu dalam bahasa agama kita, sebenarnya dalam ibadah agama kita itu adalah ketika kita beribadah, sembahyang, berzikir atau duduk, membaca apa saja bacaan agama kita, seyogianya seharusnya kita lupa dengan dunia. Yalah, yang kita ingat hanya Allah aja itu harusnya. Cuma karena itu tidak bisa semua orang, ya sudah, yang penting zahirnya orangnya beribadah selesai, yang penting orangnya sholat, ya itu aja sudah. Nah, kitalah yang menata diri kita, bagaimana diri kita keluar daripada kepentingan makhluk. Itu yang pertama, keluar dengan makhluk. Yang kedua adalah kalau kamu ingin jernih dan bersih dalam hidup kamu, bersih dan jernih, itu berarti kita bahagia, nyaman, tenang hidup. Belajarlah kamu mengeluarkan makhluk di hati kamu. Kayak apa mengeluarkan makhluk di hati? Ya kah? Mengeluarkan makhluk di hati adalah ketergantungan kita kepada makhluk. Kayak apa ketergantungan kita? Maksudnya anggapan pikiran kita. Anggapan pikiran itu kayak apa ya? Kita ini kan tanpa sadar hidup ini mau membuat anggapan-anggapan. Rasanya aku nih tidak bisa hidup kalau nggak ada sabun. Nah, misalnya mandi kayak apa kok? Ya kah? Kalau tidak ada sabun, akhirnya tidak jadi mandi, ya lah, gara-gara tidak ada sabun. Ya lah, aku kayak apa hidup sorangan nih, kada ada bini nih, sekarang aku akhirnya tidak bisa hidup sendiri. Aku tidak bisa di rumah habis kopi. Aku tidak bisa kalau kopi ini habis di rumah, harus ada kopi. Wah, aku malu kalau aku dikatakan orang miskin, aku harus kaya, pengayanya aku di Banjar nih. Wah, akhirnya terikat dengan anggapan-anggapan kita tadi. Lalu akhirnya kita mengejar kekayaan, lupa diri. Dulu rajin ke majlis taklim, sekarang enggak lagi ke majlis taklim. Apa? Rajin mengejar harta, berjualan sampai malam berjualan, siang malam berjualan, hanya mengejar harta. Kenapa? Karena anggapan pikiran harus sugih. Itu berarti hati terikat dengan makhluk, terikat dengan sesuatu kehidupan. Dan itu mengakibatkan hidup kamu tidak tenang. Kenapa? Tadi di dalam Syekh Ibnu Athaillah harus engkau bedakan antara jasad dengan ruh kamu. Bahagia itu komposisi ruh. Bahagia itu bukan milik jasad, tapi milik ruh. Maka dia terikat bukan dengan benda. Bila kita tutupi dengan benda-benda materialistik dalam hidup hari-hari ini, maka kita akan tidak menemukan bahagia. Paling bahagianya sementara, nanti habis. Itu kan? Begitu kita bahagia, begitu jasad tubuh kita sehat, bahagia kita. Tapi lama-kelamaan kita lupa dengan kebahagiaan kita, jasad yang sehat. Baru setelah sakit baru sadar betapa pentingnya sehat tubuh. Itulah permainan jasad. Maka kalau kita ingin, yang penting anggapan hilangkan di hatimu. Anggapan-anggapan yang bersifat makhluk, anggapanmu satu saja. Seperti yang diajarkan Nabi, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatanku kecuali hanya Allah. La yasrifus su'a, ajar Nabi Kaidir doanya, illallah, tidak ada yang memalingkan keburukan itu kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan kebaikan itu kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menyugihakan kecuali hanya
Nah, nangka itu nang anggapan ada. Tidak ada yang menyugihkan kecuali hanya Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya kepada Allah. Berarti hati kita bersih, kita hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada makhluk. Bahkan apa hujan ini enggak ada jas hujan aku mati benar ya aku. Jangan, tunggu dulu, berdiam dulu. Ya kalau sekalinya ada kawan, tinggal aja sepeda motor buat di mobil pun jajar. Oh, sampai buat di mobil kita, ya kah? Nah, iyalah. Nah, supaya kita jangan membuat fokus kepada satu keadaan itu. Nah, itu maksud saya ini tadi itu. Parakat dunya wada'a ahlaka wasalamahum ila rabbika aja wajalla. Maka perbedaan dunia wada'a dan engkau mengambil di dalamnya wa ahlaka. Oh salah, parik dunia, ceraikan saja dunia itu. Waduh, apa belajar menceraikan dunia? Maksudnya keterikatan di hatimu dengan dunia bukan tubuh kita, lain rohani kita. Rohani kita bercerai dengan dunia. Tubuh tetap saja di bumi. Ruh kita di langit. Oh iya, kayak itu. Ruh kita di langit, diri kita di langit, tubuh kita tetap di dunia. Akawan juga kan memahami. Kan aku paham sekali barang mendengar dulu. Wada ahlaka, titipkan saja keluargamu. Titipkan kemana kamu? Maksudnya adalah wasalimhum, serahkan saja kepada ila rabbika, kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya doakan saja keluargamu. Jangan pusing memikirkan nang kayak apa anakku nilah besarnya jadi apanya. Aku nih sakit juga binanya, aku nih gawian membaca, nah anakku nih mesti jadi tukang beca juga. Ya Allah, berdoa, angkat tangan daripada memikirkan kayak itu. Stres enggak? Stres, serahkan dengan Allah, titipkan kepada ya Allah, luaskan rezeki anakku. Kalau bisa luasnya rezekinya ya Allah. Belum sempat dia meminta kepadamu, engkau luaskan dulu. Wah, iya. Terserah ya berdoa tuh. Ya kah? Malam ini bismillahirrahmanirrahim doanya lah. Wa akris qalbaka uryanan. Bos, keluarlah engkau. Kemudian keluarlah saja dari hatimu sendiri, dari anggapan-anggapanmu. Uryanan, dengan bertelanjang. Wih, bertelanjang. Siapa nangkon bertelanjang sini ayo? Bu, anikuli, dari segala sesuatu. Maksudnya bertelanjang. Kalau orang berpakaian masih terikat dengan dunia kalak, ya lah. Tapi kalau orang bertelanjang berarti kan sudah terikat lagi. Lawan dunia seolah-olah begitu, seolah-olah itu pengolahan saja makna. Bertelanjang. Maksudnya harus kita bertelanjang diri kita. Jangan menganggap-anggap sesuatu. Kebunku tuh bagus benar, lamunnya berbuah limaunya kayak apa juga, banyak banget kebunku nih, sugih aku nih mau mikirkan itu semalaman memikirkan limau aja, limaunya belum berbuah juga. Ya kayak seharusnya mbak ditanam, dicangkul, sudah ya harus dipikirkan, ya kah? Yang menumbuhkan itu adalah Allah. Titipakan non Allah, ya Allah, hamba serahkan semua limau ini kepada engkau, hijau benderang dan rezeki yang melimpah juga dari engkau, bukan limau ini tapi luasakan limau ini ya Allah, banyakkan buahnya ya Allah tahun ini. Bisa kau naik haji langsung hamba ya Allah, haji purada kah ya Allah, berang aja misalnya. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa engkau anak itu. Dalam at-tazkirah, ulun mengisahkan sebuah hadis berkait dengan hati ya. Qala Rasulullah wa akhraja Tirmidzi fi abwabil qadar. Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada babul qadar. An Anas qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ija arada bi abdihi khairan istakmalahu. Jika Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, nah bila Allah tuh menghendaki hambanya kebaikan, istikmalahu, maka Allah pasti menjadikan dia melakukan suatu perbuatan tertentu.
Ya Rasulullah, kaifa yasta'maluhu ya Rasulullah, bagaimana apa maksud yasta'maluhu itu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li amali soleh qoblal mauti, menjadikan dia suka beramal soleh sebelum kematiannya. Bila Allah tuh menghendaki menjadikan orang ini masuk surga, nih hendak dijadikan Allah nih masuk surga, maka sebelum inya mati itu, sepanjang umurnya sebelumnya mati, mungkin setahun, 2 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, kenapa inya tuh jadi orang yang suka beramal soleh? Oh kayak itu berarti orang itu dikehendaki Allah, disayangi Allah, dikehendaki Allah masuk ke dalam surga. Bila orang itu dikehendaki Allah masuk neraka, kenapakah sembahyang koler benar? Buat sembahyang koler ke majelis taklim makinnya ini bebaya bubunan ya, bebaya kupiah aja nang kelihatan bakasnya kupiah tertinggal di majelis taklim, berbulan-bulan gak ada diambil di majelis taklim. Kenapa kada diambil kupiah nih? Sekalinya orang kada pernah lagi tuh turun, nggak pernah lagi. Nah, berarti tak tinggal kopiah. Ai wa fil hadisin ija aradallahu bi abdi khairan asalahu. Apabila Allah menghendaki hambanya itu baik, asalahu, maka Allah memberi kemanisan kepadanya. Apa manis itu? Ya Rasulullah, qala ya Rasulullah, wa ma asalahu, apa gerang manis itu ya Rasulullah? Yabtahullahu lahu, Allah membukakan kepadanya, ujar Nabi, amalan solihan, amal-amal solehnya, baina yadai mautihi, sebelum di hadapan kematian bagi dirinya, hatta yardo anhu min haulahu, min haulihi, sampai Allah ridho sebelum kematian. Subhanallah. Kesimpulannya, mun hendak tahu kita ini masuk surga masuk neraka, lihati diri kita sendiri, apa yang kita suka. Nah, mun sukanya maksiat, ya kah? Aku duduk di muka duta mall tuh banggung-anggung batis dunia nang dipenderakan. Nah, berarti itu ciri-cirinya. Yalah. Nah, ini Nabi memadahkan. Amunnya ketujuh senang di majelis taklim duduk mendengarkan nasihat agama, berarti itu ciri-cirinya ada masuk surga. Nah, itu kisah. 2, 3 tadi, bertelanjang hati supaya ringan hati kita. Jadi kita berjualan, misalnya di rumah berjualan, bapak berjualan baras, ada berjualan apa ya lagi ya, pancerekenan tuh bang boy. Tapi hati kita jangan takluk kepada jualan kita. Hati kita tidak terikat. Nang memberi rezeki itu tetap Allah, bukan jualannya. Iyalah. Nah, jadi pas kena ada kematian keluarga kah, datangi kita keluarga kita, kita tutup warung kita, misalnya kita tutup warung kita, kada sakit hati kita. Tapi nang terikat hatinya dengan warung itu, bahja mendatangi keluarga matilah jar, titip amplopnya aja ginlah jar, berapa ndak rugi jar kada berjualan jar. Nah, ya kah, sakit hati. Pas pengajian malam minggu bahajar, baik aku menjaga warung aja, ada gunanya jar. Nah, itu kan berpikir rasional orang tuh. Berarti duit yang dipikirkannya, berarti dia terikat dengan duit. Tapi kalau nang kayak ibu-ibu nih nang majelis taklim nih, berarti sini kan tapi perlu duit sini nih. Berarti sini perlu kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu ciri-ciri jalan Nabi. Surga lawan neraka tuh kelihatan di dunia ini sudah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Qalilallah khudna biyadin, ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami, anta nurullah nawir qalbana
ya ayyuhan nas tubu ilallah innallaha yuhibbul awwabin ayyadakallah bihaqqin nabi anta nurullah nawir qalbana ya khalilallah biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami tanurullah qalbana wasta'inu bi sabri wa salat innallaha yuhibbul qaribina fayansurullah bijahin nabi anta nurullah qalbana ya khalilallah kuzna biyadi